Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita jadi teringat berapa banyak di antara kita yang merasa sudah sok mentok ilmunya, lalu menghukumi bahwa ini sudah final hukumnya, tidak ada khilaf perbedaan pendapat di dalamnya. Sekedar gambaran supaya kita mengetahui bagaimana ulama pada masa lalu benar-benar sangat berhati-hati ketika membuat sebuah keputusan hukum, apalagi kalau keputusan hukum itu berkaitan dengan darah manusia, berkaitan dengan kehormatan seseorang, berkaitan dengan nyawanya, pasti akan sangat lebih berhati-hati. Ya, jadi misal dalam vonis kafir yang kemudian nanti akan berlaku hukuman mati, itu para ulama sampai pada tingkat mengumpulkan semua mazhab. Ulama mazhab yang masyhur yang 4, ya, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, ditambah nanti Zuhiri, ya misalnya kalau ada, ya itu akan dimintai pendapat semua. Kalau ada 200 ulama yang 199 mengatakan dia telah kafir, tapi yang satu mengatakan menurut saya belum, itu seorang hakim akan sangat berhati-hati untuk tidak menjatuhkan hukuman tersebut karena ada satu ulama yang mengatakan dia masih muslim. Itu Masya Allah ya, begitu hati-hatinya. Nah, ada di antara kita yang barangkali sesumbar, saya sudah baca 30 kitab ulama, semuanya ijma dia ini telah kafir hukumnya. Padahal 30 kitab yang dia baca itu mazhab Syafi'i semuanya, gitu ya. Belum dibuka mazhab Hanafi, belum dibuka mazhab Maliki, belum dibuka mazhab Hambali, baru satu mazhab. Ya memang semuanya barangkali ijma, tapi ilmu Islam tidak sesederhana itu. Sangat luas sekali, ya. Makanya dalam hal ini Masya Allah ya, ketika kemudian seseorang itu sampai merasa sudah puncaknya dia berilmu, disinilah kemudian cerita Nabi Musa mengajarkan betapa Nabi Musa yang sebenarnya manusia yang paling pantas mengucapkan itu ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat relevan karena hari ini banyak pemuda hijrah yang baru ngaji sebulan 2 bulan, tapi tiba-tiba fatwanya sudah sangat ketus sekali di dalam menyikapi para ulama ustadz sebelumnya. Ya, bisa dilihat di status-status FB mereka, status IG mereka maupun WA mereka. Saya jadi agak gimana ketika ada seorang ustadz Syekh Ali Jabir kemudian ditikam dengan pisau yang kemudian terluka. Itu ada seorang penuntut ilmu baru, komentarnya ya betul-betul merendahkan derajat dia sebetulnya. Itu Syekh Ali Jabir kan nggak ahlus sunnah ya, gitu ya. Tiba-tiba komentarnya begitu, ya apa dia ini seorang dai ahlus sunnah, dia ini sufi. Ya, ini celoteh orang-orang yang baru menuntut ilmu nampak sekali. Ya, dia merendahkan kapasitas orang lain pada sesuatu yang apa salahnya Syekh Jabir. Andai kata Syekh Ali Jabir ini adalah sufi, ada apa dengan sufi? Kalau sufi itu adalah seorang mujahid, seorang ulama, seorang yang dermawan, seorang yang sangat perhatian, seorang hafidz Quran, seorang ahli tafsir, ada masalah apa dengan sufi yang seperti itu? Seandainya memang demikian, kan gitu ya. Karena persoalannya kalau kita melihat nanti para ulama di dalam menyikapi hal itu, baca tulisan Ibnu Qayyim, apresiasi beliau terhadap penulis buku Manazilus Sairin misalnya ya, ini seorang sufi besar yang kemudian diapresiasi tulisannya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim misalnya. Ini sedikit contoh bagaimana hari ini kita menemukan karena media sosial begitu mudah membuat orang itu bikin status apapun ya, bahkan status kopas yang seakan-akan sangat bermuatan ilmu, tapi sebenarnya dia tidak punya kapasitas dalam hal itu.